Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti pelajaran ini baik di sini secara langsung tatap muka di tempat yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ataupun yang sedang mengikuti pelajaran ini dari rumahnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dalam mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, mempelajari pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kita, baik bagi dunia kita ataupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dari serial pembelajaran Nahwu dengan menggunakan kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah karya penulisnya Ahmad Remanda waffaqahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang ke-9 ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang i'rab. Khususnya adalah tentang i'rab taqdiri. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa al-i'rab atau at-taghyir naw'an. I'rab atau perubahan harakat akhir kata itu ada dua jenis. Yang pertama, i'rab zahiri, i'rab lafzi, yang mana i'rab atau perubahan tersebut zahir, dapat terucapkan oleh lisan kita, tampak jelas, la yamna'uhu syai'un, tidak ada satupun penghalang. Ya, tidak ada satupun penghalang untuk diperjelaskannya perubahan tersebut. Nah, jenis yang kedua adalah i'rab taqdiri. Ya. Yang sifatnya itu adalah perubahan yang tidak tampak dan tidak dapat diucapkan oleh lisan. Sebabnya karena apa? Limani' yamna'uhu minhu. Karena ada penghalang yang menghalangkan dari jelasnya perubahan tersebut atau tampaknya perubahan tersebut atau dapat diucapkannya perubahan tersebut. Nah, ma hiya hadhil mawani', apa penghalang-penghalang yang sudah kita bahas yang dapat menghalangi perubahan sehingga tidak tampak jelas atau tidak dapat diucapkan. Ya, ada 3 mawani' yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ta'adzur. Kemudian yang kedua thiqal atau al-istithqal, dan yang ketiga adalah al-munasabah. At-ta'adzur kita sudah selesai membahasnya pada pertemuan yang ke-8 kemarin. At-ta'adzur maknanya apa? Ay yakuna an-nutqu bil harakati mustahilan. Membunyikan akhiran suatu kata dengan harakat itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, atau amrun muta'adzir, sesuatu yang diuzurkan, sesuatu yang tidak dapat mungkin dilakukan. Ini namanya ta'adzur. Dan itu terdapat pada 2 tempat atau 2 kata. Kata yang pertama itu adalah isim, kata yang kedua adalah fi'il. Yang pada isim, ya, itu disebut sebagai isim maksur. Isimnya adalah isim maksur, yaitu ismun mu'rab akhiruhu alifun lazimah qablaha fathah. Yaitu ketika ada isim mu'rab yang berakhir dengan alif,
Dan alif itu senantiasa ada bersama dia, bukan alif yang kadang-kadang ada, kadang-kadang pergi. Tapi alif itu senantiasa bersama dia. Itu yang disebut dengan alif lazimah. Ya. Alif yang kadang-kadang ada tu seperti al-musanna. Musanna itu kadang alif, kadang alifnya berubah jadi ya. Ya, itu bukan alif lazimah. Alif lazimah memang dia adalah asal kata. Dia selalu ada di situ. Nah, sebelumnya huruf yang berharakat fathah. Nah, kalau ada isim yang seperti ini, itu namanya isim maksur. Contoh Mustafa, ya, Al-Fata, Al-Asa, Mustashfa, dan lain sebagainya. Hukumnya apa? Tuqaddaru alaihi kullul harakat. Semua harakat, ya, semua harakat itu tidak dapat dibunyikan dengan alif tadi. Ya, karena alif mustahil dibunyikan dengan harakat apa saja, fathah, dhammah ataupun kasrah. Sehingga ketika kita mengi'rab dia marfu' tapi bentuknya seperti itu juga, dibunyikan seperti itu juga. Ya. Dan tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya dhammah, tapi dhammah yang muqaddarah, tersembunyi, tidak dapat diucapkan. Ya. Apa yang membuat dia tersembunyi atau yang mengharuskan dia tersembunyi? At-ta'adzur. Ya, penghalang yang satu ini. Begitu juga ketika dia mansub, tanda nasabnya juga fathah, tapi fathahnya muqaddarah, tersembunyi. Ketika dia majrur, tanda jarnya juga kasrah yang muqaddarah. Ya, harokat yang tersembunyi, tidak tampak, sehingga bagaimanapun posisi dia dalam kalimat, berbeda-beda pun kalimatnya, berbeda-beda pun awamil atau faktor-faktor, instrumen-instrumen yang memasuki dia, maka keadaan dia seakan-akan secara zahirnya itu saja. Ya, seakan-akan seperti sesuatu yang mabni, bukan yang mu'rab, sesuatu yang tetap pada satu keadaan, padahal sebenarnya tidak. Dia berubah, tetapi perubahan dia tidak tampak jelas. Ya. Ini tentang penghalang yang pertama. Sekarang kita masuk ke penghalang yang kedua, mulai dari halaman yang ke-47. Ya, halaman yang ke-47, thaniyan as-siqal. Penghalang yang kedua yang menyebabkan harakat akhir kata itu tidak berubah-ubah, ya, tidak tampak perubahannya, ya, tidak dapat diucapkan, yaitu as-siqal atau al-istithqal, bermakna berat atau merasa berat. Ya. Ya. Apa itu thiqal menurut definisinya para nuhah, para ulama nahwu? Yaitu an yakuna an-nutqu bil harakati laysa mustahilan. Ini bukan seperti ta'adzur. Thiqal ini tidak sama dengan ta'adzur. Kalau ta'adzur tadi an yakuna an-nutqu bil harakati mustahilan, sedangkan thiqal ay yakuna an-nutqu bil harakati laisa mustahilan. Membunyikan akhir kata dengan harakat itu bukan sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Kita bisa membunyikannya dengan fathah, kita bisa membunyikannya dengan dhammah, begitu juga dengan kasrah. Lakinnahu thaqilun 'alal lisan. Ya. Hanya saja terkadang membunyikan sesuatu akhiran kata itu dengan harakat tertentu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, sangat berat di lisan orang. Ya, khususnya orang Arab tentunya. Fa usqitat talaban lil khiffah, sehingga dibuang harakat tersebut. Kalau dibuang artinya apa? Artinya akhiran dari kata itu tidak dibunyikan dengan harakat yang tadi kalau dibunyikan dengan harakat itu terasa berat. Akhirnya tidak dibunyikan. Fa usqitat. Ya, digugurkan harakat tersebut, dihapuskan harakat tersebut, talaban lil khiffah, agar ringan di lisan untuk mengucapkannya. Ya. Ini dia makna thiqal. Ya. Walahu mawdi'ani kadzalik. Nah, kata yang perubahan akhirannya itu tidak tampak jelas, tidak bisa diucapkan, dikarenakan thiqal, itu ada dua tempat juga sebagaimana ta'adzur. Wahidun fil asma wa akharu fil fi'li. Ya, satu ada pada isim dan satu pula ada pada fi'il. Wahuma,
Ya, penjelasan untuk keduanya sebagaimana berikut. Yang pertama pada isim. Ya, yang pertama pada isim. Dan dia adalah isim mangkus. Kalau kemarin kita mengenal isim maksur pada at-ta'adzur, sekarang pada thiqal ada yang namanya isim mangkus. Ya, isim mangkus. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhiri bil wawi awil ya. Al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tallul akhiri bil wawi awil ya, yaitu fi'il mudhari' al-mu'tal, yang mu'tal masih ingat, yaitu yang di dalamnya atau padanya ada huruf illah, salah satu huruf illah. Di sini dijelaskan huruf illahnya ada di akhir. Dan huruf illah itu, ya, yang dimaksud adalah waw dan ya. Waw atau ya. Nah, kemarin kita juga sudah mengenal fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang akhirannya adalah huruf illah. Tetapi yang kita kenal sebelumnya adalah yang akhirannya itu huruf illah alif. Ya, sekarang huruf illah waw atau ya. Ya, huruf illah waw atau ya. Akhiri bil wawi. Baik. Sekarang kita lihat satu persatu, ya, dari kedua jenis kata yang perubahan akhiran kata tersebut tidak bisa diucapkan di lisan dikarenakan thiqal, karena berat. Yang pertama, alismul mangkus. Apa itu isim mangkus? Ya. Perhatikan tabel yang pertama yang sebelah kanan. Penulis mengatakan wa huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrah. Isim mangkus adalah isim yang mu'rab. Dari sini isim mangkus sama isim maksur sama, yakni sama-sama mu'rab. Akhiruhu ya'un lazimah. Perbedaannya adalah kalau isim maksur akhiruhu alifun lazimah, kalau isim mangkus akhiruhu ya'un lazimah. Isim mangkus akhirannya adalah huruf ya yang senantiasa ada bersama dia. Ya. Senantiasa ada bersama dia. Qablaha kasrah. Dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah. Contohnya sebagaimana yang ada di buku atau sebagaimana yang kita tulis di papan tulis. Perhatikan, ar-ra'i. Ar-ra'i ini adalah isim. Benar nggak ini isim? Akh Muammar, benar nggak ini isim? Dari mana kamu tahu? Dukhul alif lam, Masya Allah. Ya. Ada alif lam. Dari situ kita tahu ismiyatahu. Ya. Keisiman dia. Nah, perhatikan, dia adalah isim yang mu'rab. Ya, isim yang akhirannya itu berubah-ubah. Dan akhirnya adalah ya. Ya itu adalah huruf illah. Ya. Di sini akhirannya adalah huruf ya yang senantiasa ada bersama kata ar-ra'i ini. Ya. Dan sebelum ya itu ada kasrah. Ya. Maka ini sesuai dengan definisi isim mangkus, maka ar-ra'i itu disebut sebagai isim mangkus. Contoh yang kedua, al-qadi, akhirannya ya, sebelumnya kasrah juga, dan dia adalah isim. Ya. Ini adalah contoh untuk isim mangkus. Taib. Sekarang kembali kita ke masalah utamanya. Ya. Kenapa isim mangkus ini seperti ar-ra'i, al-qadi, tambah lagi ada al-mashi yang disebutkan di kitab. Ya, ada al-mashi, ar-rami, ya, pelempar atau pemanah. Ya. Ar-ra'i ini apa? Pengembala, ya. Atau yang apa namanya? Yang berkuasa, ya, atau yang mengelola mungkin, ya. Al-qadi itu hakim, ya, yang memutuskan qada, yang memutuskan keputusan. Baik.
apa hukum dari isim mangkus ini? Yakni kenapa ar-ra'i, al-qadi dan yang semisalnya itu dia berubah akhirannya, tetapi mungkin tidak setiap perubahan itu dapat diucapkan oleh lisan. Ya, tentu sebabnya adalah karena thiqal, karena berat. Nah, yang mana yang berat? Ya, yang mana yang berat ini kita akan bahas di hukumnya. Perhatikan, hukmuhu, hukum dari isim mangkus itu adalah tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu faqat. Yang tidak diucapkan perubahannya, ya, yang tidak bisa diucapkan perubahannya itu adalah ketika harakat akhirnya, ketika akhirannya itu seharusnya berharakat dhammah atau seharusnya berharakat kasrah. Maka dhammah dan kasrahnya itu harus ditakdirkan, ya, harus disembunyikan, tidak bisa diucapkan, ya, atau tidak boleh diucapkan. Ya, artinya ketika kita mengatakan tidak boleh atau tidak bisa, ini bukan karena mustahil, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, kenapa tidak diucapkan? Lithiqal, karena berat untuk diucapkan. Ya, wa ammal fathah, adapun ketika harokat akhirnya itu harus fathah, dikarenakan ada faktor-faktor yang membuat dia nanti harus fathah, ya, fatadhharu li'annaha khafifah, maka fathahnya boleh diperjelas, boleh diucapkan, karena membunyikan ya dengan harakat fathah itu adalah sesuatu yang ringan. Tetapi membunyikan ya dengan harakat dhammah dan kasrah itu adalah sesuatu yang thaqilun 'ala lisan, berat di lisan kita. Perhatikan saja ar-ra'i, ya, ketika kita mengucapkan ar-ra'i ini lebih ringan dibandingkan kita memperjelas harakat akhirnya ar-ra'iyu, ya. Begitu juga al-qadi, ketika kita membuang harakat dhammah atau kasrah itu lebih ringan dibandingkan kita membunyikannya. Al-qadi itu lebih ringan diucapkan daripada kita mengatakan al-qadiyu, apalagi al-qadiyi. Ya. Berat, ya, seakan-akan di sini tuh ada sesuatu yang berat. Al-qadiyi, ya, qadiyi, qadiyu. Lebih enak al-qadi. Makanya tadi kata penulis, dia bukan mustahil untuk mengucapkannya dengan dhammah atau kasrah. Ya, buktinya saya bisa al-qadiyu, al-qadi, buktinya bisa. Ya, lakinnahu thaqilun 'ala lisan, tetapi berat di lisan, fa usqitat, akhirnya lebih enak dibuang saja. Al-qadi, ar-ra'i, ya, ar-rami, al-mashi. Ya. Jadi yang ditakdirkan atau yang disembunyikan itu hanya harakat dhammah dan harakat kasrah saja, ya. Contoh, ya, perhatikan, ja'al qadi, ini contoh-contoh yang kemarin juga ada. Ja'al qadi, kalau datang setelah ja'a, maka yang datang setelahnya itu sebagai apa? Sebagai fa'il, ya, sama seperti ja'a Muhammadun kemarin, ja'a Mustafa. Sekarang ja'a al-qadi, berarti al-qadi itu adalah fa'il, pelaku, dan hukumnya adalah marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Tetapi mana dhammahnya? Dhammahnya tidak diucapkan. Ad-dhammatul muqaddarah, dhammahnya disembunyikan. Mana'a min zuhuriha as-thiqal, ya, yang menghalangi dhammah itu diucapkan itu adalah karena thiqal, karena berat. Atau kita langsung bisa mengatakan al-qadi fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu lis-thiqal, langsung lis-thiqal, dikarenakan berat. Makanya dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tersembunyi. Begitu juga, ya, sallamtu 'alal qadi, ya. Jadi yang pertama tadi tidak kita katakan ja'al qadiyu, meskipun tidak mustahil kita mengatakan seperti itu, tapi berat. Ja'al qadiyu, akhirnya orang Arab buang dhammahnya dan mengucapkan ja'al qadi tanpa dhammah. Begitu juga sallamtu 'alal qadi. Ingat kalau ada ala di depannya sebagaimana kemarin, sallamtu 'ala Muhammadin. Muhammadnya jadi kasrah. Sekarang sallamtu 'alal qadi, seharusnya sallamtu 'alal qadiyi. Tapi berat untuk mengatakan al-qadiyi, berat membunyikan ya dengan kasrah, fa usqitat. Akhirnya kasrahnya dibuang, digugurkan, dijatuhkan. Sehingga
kita mengucapkannya sallamtu 'alal qadi. Tapi apakah maknanya al-qadi ini tidak berubah dari dhammah ke kasrah? Bukan, ya. Tetap ada perubahan. Tetapi perubahan tersebut tidak diucapkan atau tidak dijelaskan. Ya. Tetapi lihat, ya, ketika al-qadi posisi dia sebagai objek atau maf'ulun bih yang hukumnya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah, maka sebagaimana yang kita katakan tadi, membunyikan ya dengan harakat fathah itu tidak berat, sehingga kita jelaskan, kita perjelaskan. Ya, kita bunyikan dia dengan fathah. Ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Ya, saya melihat si hakim. Ya, ra'aitul qadiyah. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Jadi hukumnya tuqaddaru alaihi harakatud dhammati wal kasrati faqat. Yang ditakdir, yang disembunyikan hanya harakat dhammah dan kasrah. Adapun fathah fatadhhar, maka kita ucapkan dengan jelas, karena fathah itu membunyikan ya dengan fathah adalah sesuatu yang khafifun 'alal lisan, ya, yang ringan di lisan kita. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhiri atau al-akhiru bil wawi wal ya'i. Fi'il mudhari' yang akhirannya adalah huruf illah waw atau ya. Contoh yang akhirannya adalah huruf waw, yad'u, ya, yad'u. Apa lagi yang lain? Ya, misalnya yanju, selamat. Yad'u, ini yad'u apa artinya? Memanggil. Nah, atau kalau ada huruf-huruf yang datang setelahnya bisa jadi artinya adalah mendoakan kebaikan, mendoakan keburukan, ya. Yad'u di sini artinya adalah memanggil, ya. Kemudian yanju, ya, yanju akhirannya juga huruf illah waw, artinya adalah selamat, ya, selamat dari sesuatu yang membahayakan, ya. Misalnya yanju Muhammadun minal gharaqi, si Muhammad selamat dari tenggelam, ya. Yanju Muhammadun minal hariqi, Muhammad selamat dari kebakaran, ya. Yanju al-muslimu minan nari, seorang muslim selamat dari api neraka. Ya, jadi kalau selamat dari sesuatu yang mengerikan itu namanya naja yanju, ya. Contoh lain misalnya yatlu, apa arti yatlu? Tala yatlu tilawah, ya, membaca, ya, membaca. Tala yatlu, ya. Yatlu ini akhirannya juga dia adalah fi'il mudhari yang akhirannya juga waw. Taib. Selanjutnya fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah ya. Contohnya yajri, ya. Yajri artinya berlari. Contoh lain apa? Yarmi, melempar atau memanah, ya. Apalagi yaqdi, memutuskan, ya. Yamshi, berjalan, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah, baik itu waw ataupun ya. Nah, yang akhirannya huruf illah waw atau ya, maka hukumnya bagaimana? Ya, mari kita lihat hukumnya. Kata penulis, tuqaddaru alaihi dhammatu faqat. Nah, yang ditakdirkan, yang disembunyikan, yang tidak diucapkan perubahannya di lisan atau harakat akhirnya di lisan kita, itu adalah ketika akhirannya dhammah saja, ya. Kalau isim mangkus tadi dhammah dan kasrah, kalau fi'il mudhari maka yang disembunyikan hanya harakat dhammah saja, yang tidak diucapkan hanya harakat dhammah saja. Wa ammal fathatu fatadhharu li khiffatiha, adapun fathah maka diperjelas, ya, dibunyikan. Kenapa? Karena membunyikan waw atau ya dengan fathah itu adalah sesuatu yang ringan di lisan kita. Tapi membunyikan waw dengan dhammah atau ya dengan dhammah
itu sesuatu yang thaqil, sesuatu yang agak berat. Ya, maka untuk menghindari itu orang Arab tidak membunyikannya dengan dhammah. Taib, pertanyaannya bagaimana dengan kasrah? Ingat, fi'il tidak berakhiran harakat kasrah. Makanya tidak dibahas kasrah di sini, ya. Taib. Sekarang kita lihat contoh, ya. Yad'u Zaidun wa yajri. Yad'u Zaidun wa yajri. Ya. Ini kedua fi'il mudhari termasuk ke jenis yang kedua ini. Yad'u dan yajri. Ya, yad'u dan yajri. Yad'u Zaidun, Zaidun menyeru, memanggil, wa yajri. Ya, dan sambil dia berlari. Dia memanggil dan berlari. Ya, yad'u Zaidun wa yajri. Nah, kedua-duanya adalah fi'il mudhari yang hukumnya adalah marfu'. Dan tanda rafa' dia adalah dhammah. Baik, mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah, tersembunyi, disembunyikan. Sebabnya karena apa tadi? Lithiqal. Sebabnya karena thiqal, thaqil, karena berat. Ya. Yad'u Zaidun wa yajriyu. Ya, berat. Makanya dijatuhkan atau digugurkan dhammah tersebut dari akhiran kata yad'u dan yajri oleh orang Arab, sehingga bunyinya yad'u Zaidun wa yajri, lebih ringan. Ya. Nah, tetapi ketika harus berharokat fathah, tetap diucapkan oleh orang Arab. Ya, mereka tetap membunyikan fathah tersebut. Ya. Sehingga misalnya contohnya lan yad'uwa wa lan yajriya. Ya, masuk faktor atau amil, instrumen yang membuat masing-masing fi'il mudhari tersebut harus berharokat atau berakhiran fathah, yaitu lan yad'uwa. Tidak berat kita mengatakan yad'uwa, tidak berat untuk membunyikan waw dengan fathah, begitu juga membunyikan ya dengan fathah. Lan yad'uwa wa lan yajriya. Jadi tetap kita jelaskan atau kita ucapkan harokat fathah tersebut. Ya. Jadi ini dia dua kata yang perubahan akhir katanya itu tidak diucapkan, atau sebahagian dari perubahan harokatnya tidak diucapkan, yang disebabkan karena thiqal sebagai penghalang yang kedua untuk i'rab takdiri. Ya. Sekarang telah selesai kita membahas tentang penghalang yang kedua ini, yaitu thiqal atau istithqal. Sekarang kita masuk ke penghalang yang ketiga, yaitu al-munasabah. Kalau ana lanjut nulis di sini, nampak enggak? Ya, atau kita hapus ini, atau ini digeser bisa? Baik. Tidak usah kita hapus ini lagi ya. Al-munasabah ini al-mani' al-thalis, penghalang yang ketiga. Apa itu al-munasabah? Al-munasabah kata penulis, an takuna al-harakatu muqaddaratan li'anna makanaha mashghulun biharakatin ukhra ja'at limunasabati harfin. Ya. Yaitu harakat-harakatnya ya, disembunyikan, yakni akhiran suatu kata itu tidak dibunyikan dengan harakat, ya, tidak dibunyikan dengan harakat apa saja, baik fathah ataupun dhammah ataupun kasrah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena munasabah. Apa kemarin makna munasabah? Secara bahasanya kecocokan atau kesesuaian. Maksudnya apa? Li'anna makanaha, ya, karena tempat, ya, tempat harokat tersebut, ya, kan setiap harokat itu memiliki tempat, maksudnya adalah hurufnya, ya, artinya huruf-hurufnya itu masyghul, disibukkan dengan apa? Dengan harokat yang lain yang datang untuk menyesuaikan suatu huruf. Nah, kita akan perjelas dengan contoh ya. Ya. Contohnya
Sadiqi. Sadiqi itu asalnya dari apa? Asalnya ada dari sadiqun dan ya apa namanya itu? Ya mutakallim. Ya. Sadiqun dan ya. Nah, sadiqun artinya teman ditambahkan dengan ya, yang maksudnya adalah saya, teman saya. Ya. Teman saya. Ini dia sadiqi. Nah, perhatikan ya, sadiqi ini termasuk kata yang perubahan perubahan akhir katanya itu tidak diucapkan, tidak tampak jelas. Sebabnya bukan ta'adzur, bukan pula thiqal, tetapi munasabah. Nah, sekarang kita jelaskan definisi munasabah tadi dengan contoh sadiqi ini. Perhatikan, katanya adalah munasabah itu antakunal harakat muqaddarah. Ya, antakunal harakatu muqaddaratan. Yakni seluruh harakat itu disembunyikan pada akhiran kata sadiq tadi. Pada akhiran kata sadiq. Nih. Artinya ketika dia menjadi sadiqun atau sadiqu, sadiqin atau sadiqi atau sadiqan atau sadiqa, ya, perubahan dari dhammah ke kasrah ke fathah ini tidak dapat diucapkan oleh lisan kita. Tidak tampak jelas perubahan tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan tempat dia, berarti tempat dia apa? Huruf apa? Huruf qaf. Karena tempat dia li'anna makanaha, karena tempat harakat-harakat itu duduk, itu masyghul, disibukkan dengan harakat yang lain. Apa maksud harakat ini? Ini dia. Harakat lainnya ini kasrah ini. Karena qaf telah disibukkan dengan harakat yang lain, yang mana harakat ini datang untuk menyesuaikan suatu huruf. Huruf apa yang dimaksud? Huruf ya. Ya. Karena ada ya sukun ini atau yang disebut sebagai ya mutakallim, yang cocok sama dia adalah huruf kasrah. Ya. Yang cocok dia adalah huruf sebelum ya itu harus huruf kasrah. Jadi untuk menyesuaikan huruf ya ini, maka qaf tadi dipakai, ya. Qaf tadi dipakai untuk meletakkan huruf harakat kasrah agar menyesuaikan ya yang datang setelahnya. Sehingga harakat-harakat yang seharusnya dimiliki oleh qaf, ya, itu tidak bisa kita bunyikan karena tempatnya sudah terpakai. Kita mau membunyikan dhammah, tidak mungkin satu huruf itu memiliki atau dibunyikan dengan dua harakat. Kita membunyikannya dengan fathah, tidak mungkin juga. Kita membunyikannya dengan kasrah pun tidak mungkin dua kasrah sekalian diucapkan dengan satu huruf. Ya, ini yang dimaksud dengan li'anna makanaha masyghul. Tempat dia itu sudah disibukkan dengan harakat atau telah dipakai, ya, disewa, ya. Ya, untuk selamanya selagi ada ya ini. Ya. Itu yang disebut dengan munasabah. Karena penyesuaian adanya ya di sini, ya, sesuainya sebelumnya itu kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kalau ta'adzur itu ada pada dua tempat, satu isim maksur, satu fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah alif. Thiqal juga ada pada dua tempat, satu isim mangkus dan yang kedua fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah waw atau ya. Nah, munasabah itu ada pada berapa tempat? Kata penulis halaman 48, walihadza sababi mawdi'un wahidun faqat. Untuk penghalang yang ketiga ini, untuk sebab i'rab takdiri yang ketiga ini, itu hanya memiliki satu tempat atau terjadi pada satu tempat. Wa huwa al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim, yaitu isim yang mudhaf, isim yang diidhafahkan atau disandarkan pada ya mutakallim. Ini dia. Isim yang disandarkan pada ya mutakallim sehingga sadiqun disandarkan kepada ya mutakallim, bunyinya jadi sadiqi, teman saya. Ya, mithlu contohnya sadiqi. Contoh lain akhi. Akhi berarti
isim akhun diidhafahkan atau disandarkan pada ya mutakallim menjadi akhi. Kitabun menjadi kitabi, buku saya. Nah, ini namanya, jadi apa namanya ini tadi? Al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, apa hukumnya jadinya? Dari definisi sudah dapat kita simpulkan hukumnya. Hukumnya adalah tuqaddaru alaihi kullul harakati lil munasabah. Seluruh harakat yang harus ada pada akhiran kata tersebut akhirnya tidak diucapkan di lisan kita, tidak dijelaskan, tetapi ditakdirkan, disembunyikan semuanya. Karena dia isim, ya berarti memiliki tiga harakat. Dhammah kita sembunyikan, fathahnya kita sembunyikan, kasrahnya kita sembunyikan. Loh, tadi di contoh ini qaf berharakat kasrah. Kasrah itu bukan kasrah untuk kata sadiqun. Kasrah itu memang datang pinjam tempatnya qaf itu untuk menyesuaikan dengan ya yang datang setelahnya. Ya. Ta'ammalil jumal al-atiyah. Sekarang perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita masih menggunakan contoh yang pertama ja'a, yang kedua ra'aitu, yang ketiga sallamtu ala. Ya. Ketika ada ja'a, maka kata yang datang setelahnya hukumnya marfu'. Ketika ada ra'aitu, yang datang setelahnya mansub. Ketika ada sallamtu ala, maka yang datang setelahnya adalah majrur. Ya, sebagaimana yang kita sudah jadikan ini sebagai contoh-contoh sebelumnya. Taib. Perhatikan contoh yang pertama, ja'a sadiqi, telah datang teman saya. Ya, bagaimana kita apa hukum sadiqi? Bagaimana kita mengeja sadiqi ini? Ya, atau mengi'rab sadiqi ini? Dia adalah fa'il, ya, yang datang atau pelaku. Marfu', hukumnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan tanda marfu'nya dia adalah dhammah. Mana dhammahnya? Al-muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan atau disembunyikan. Disebabkan karena apa? Lil munasabah. Ya. Atau secara panjangnya tadi, mana'a min zuhuriha al-munasabah. Ya. Ya. Kemudian ra'aitu sadiqi. Ra'aitu sadiqi. Ra'aitu, saya melihat teman saya. Saya melihat, berarti yang dilihat itu adalah objek, maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih itu adalah mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah lil munasabah. Dan tanda mansubnya adalah fathah yang tersembunyi. Ra'aitu sadiqi. Fathahnya disembunyikan dari qaf atau di atas qaf itu. Ya. Dikarenakan apa? Munasabah. Karena ya itu tidak bisa kita mengucapkan sadiqai. Ya. Ya, bisa kita mengucapkannya tetapi bukan untuk makna teman saya lagi. Tapi maknanya adalah dua teman saya. Ya. Atau dua teman siapa gitu nanti, ya. Jadi ya-nya bukan ya mutakallim lagi tapi ya musanna jadinya. Ya. Taib. Sallamtu ala sadiqi. Sallamtu ala sadiqi. Sadiqi di sini disebut sebagai isim yang majrur. Karena yang datang setelah huruf jar seperti ala itu disebut sebagai isim yang majrur. Artinya dia majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah. Tanda jarnya, tanda majrurnya adalah isim adalah kasrah yang disembunyikan. Loh, ini kasrahnya tidak disembunyikan. Kenapa disebut disembunyikan? Ini bukan kasrah sebagai tanda majrurnya dia. Tapi kasrah apa tadi? Kasrah yang datang untuk menyesuaikan ya mutakallim yang datang setelahnya. Jadi ingat, kasrah pada al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim itu bukan kasrah tanda majrur. Ya, bukan tanda majrur. Makanya tetap kita mengatakan al-kasratul muqaddarah, kasrah yang tersembunyi. Seakan-akan ada kasrah lain di sini nih, ha. Ya. Ya. Mana'a min zuhuriha al-munasabah, yang membuat atau terhalang dia untuk diucapkan itu adalah karena ada harakat untuk menyesuaikan ya mutakallim. Meskipun itu harakat kasrah juga, ya.
Jadi idzan kata penulis as-sababu fit taghyir alladhi yahduthu li harakati akhiril kalimah huwa ikhtilaful awamil allati ta'ti qablaha aw tadkhulu 'alaiha. Ini kesimpulan dari dari pelajaran i'rab, ya. Kesimpulannya adalah jadi kata penulis sebab perubahan yang terjadi pada harakat akhir kata, ya, berubah dia kadang jadi dhammah, kadang jadi fathah, kadang jadi kasrah, itu sebabnya apa? Ikhtilaful awamil, perbedaan faktor atau perbedaan instrumen allati qablaha, yang datang sebelumnya atau yang memasukinya, ya. Seperti tadi jaa zaidun, ya, jaa zaidun, zaidunnya berharokat dhammah, kita rubah bisa inna zaidan, jadi inna zaidan mujtahidun, zaidan jadi berharokat fathah. Ra'aitu zaidan, ya, jaa zaidun, ra'aitu zaidan, sallamtu ala zaidin, berubah-ubah. Inna zaidan mujtahidun, kana zaidun mujtahidan, lam yaktub walan yaktuba. Kata yaktubnya di sini sukun, setelahnya yaktuba, ya, berharokat fathah, ya. Jadi perubahan-perubahan ini disebabkan karena ada faktor-faktor yang memasukinya atau yang datang sebelumnya. Fal amil, maka yang dimaksud dengan awamil atau amil atau faktor tadi huwa sabab fi taghyiri al harakah, dialah yang menyebabkan perubahan harakat. Wa huwa fil amthilati sabiqah, yang mana amil ini pada contoh-contoh yang sebelumnya itu adalah jaa. Ini dia amilnya, jaa. Kenapa zaidun itu berharakat dhammah? Ini karena ada jaa mengharuskan dia berharakat dhammah. Kemudian ra'aitu ini faktor yang membuat zaid setelahnya itu berharakat fathatain atau fathah, zaidan, ya. Begitu juga ala, inna, kana, lam dan lan, itu semua adalah awamil yang memasuki suatu kata kemudian membuat harakat akhirnya itu berubah, ya, berubah dari asalnya atau berubah dari ketika dia di posisi yang lain, ya. Waqad yakunul i'rabu lafdhiyan kal amthilati sabiqati. Nah, ya, kesimpulan yang lain bahwa i'rab itu boleh jadi lafzi. Apa maksud lafzi kemarin? La yamna'uhu syai'un, ya. Tidak terhalang oleh sesuatu untuk membunyikan, mengucapkan perubahan harakat tadi. Kal amthilati sabiqah, itu seperti contoh-contoh yang sebelumnya, ya. Contoh terakhir yaitu jaa zaidun, ra'aitu zaidan, kata zaid dan kata yaktub, ya. Itu harakat akhirnya itu diucapkan, perubahannya itu diucapkan. Ini namanya i'rab lafzi. Wa qad yakunu taqdiriyan, dan boleh jadi i'rabnya itu takdiri atau muqaddar, ya. Wa dzalika fi arba'ati mawadi'. Yang i'rabnya takdiri itu ada pada empat tempat. Ingat, ya, yang sudah kita pelajari semuanya ini dari kemarin. Ada 4 tempat, yang mana 4 tempat ini atau 4 kata ini perubahan dia atau harakat akhirnya itu sifatnya adalah takdiri. Baik semua harakat ataupun sebahagian harakatnya saja. Apa saja itu? Yang pertama, al-fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir. Tempat yang pertama atau kata yang pertama adalah fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf illah, baik itu huruf illah alif, ya, ataupun huruf illah waw ataupun huruf illah ya. Yang kedua, walismil maksur, ya, pada isim maksur. Kemudian walismil mangkus, pada isim mangkus, dan yang terakhir wal mudhafi ila ya'il mutakallim, isim yang disandarkan pada ya mutakallim atau ya kembalinya ke saya, ya. Ini dia tentang naw'a al-i'rab, ya, 2 jenis i'rab, ya. Tentang apa yang kita jelaskan dari kemarin tentang i'rab ini, makna i'rab, definisi i'rab, itu disampaikan oleh Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kata,
Ya, beliau hanya menyebutkan akhir kata di sini. Tetapi yang dimaksud dengan akhir kata bukan huruf terakhir pada kata tersebut, namun harakat awakhiril kalim. Harakat akhiran kata tersebut. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Lam ini disebut lam ta'lil. Ya. Lam untuk menyebutkan sebab. Sebabnya apa perubahan tersebut? Ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alaiha. Perbedaan-perbedaan faktor yang memasukinya. Lafzan atau takdiran. Ini menjelaskan jenis dari perubahan tersebut. Baik itu perubahannya itu lafzan, bersifat lafzi, dapat diucapkan, dapat dilafazkan, dibunyikan, ataupun takdiran, kebalikannya tidak dapat diucapkan. Ya. Jelas tentang permasalahan i'rab ya. Dan ini harus betul-betul jelas karena inti dari pelajaran nahwu itu adalah masalah i'rab ini. Dan kedepannya terus mulai dari pelajaran ke-8 tadi sampai ke depannya itu yang kita bahas adalah seputar i'rab. Yakni apa harokat akhir kata ini. Kalau dimasuki ini. Kalau dia posisinya dalam kalimat seperti ini dan seperti itu. Penjelasan kita ke depannya ya tentang itu, berputar pada masalah i'rab ini dan lawannya yaitu al-bina. Ya. Jadi apa itu al-bina? Sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang al-bina. Ya, halaman 50. Ya. Faidah fi makna al-bina. Ya, faidatun. Di sini kita sampaikan faidah. Ya, faidah ini faidah tambahan saja, sebagai tambahan. Yakni sebenarnya ketika kita kalau ada dua hal yang saling ibaratnya saling berlawanan, dua yang saling berlawanan, sebenarnya tidak terlalu perlu kita membahas satu persatu. Ketika kita sudah mengetahui hakikat salah satunya, maka hakikat yang lain kita juga akan mengetahuinya secara otomatis. Ya. Tetapi kita lebih perjelas lagi agar kita mengingat juga materi ini secara keseluruhan. Ya. Makanya kita sebutkan sebagai faedah tambahan pada pembahasan i'rab ini, yaitu fi maknal bina. Faedah ini, pelajaran ini tentang makna atau definisi dari al-bina yang menjadi lawan dari i'rab. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga dan disampaikan lagi oleh penulis di sini, al-bina diddul i'rab. Bina itu adalah didd atau lawan dari i'rab. Famal bina. Jadi apa itu al-bina? Karena kita sudah mengetahui al-i'rab, seharusnya kita sudah mengetahui apa itu al-bina. Ya. Al-bina fi istilahin nahwiyyin huwa, dalam istilah yang digunakan oleh para ulama nahwu tentang bina, ya, bagi mereka atau menurut istilah mereka al-bina itu adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Luzum, ya, atau lazimnya atau tetapnya akhiran suatu kata pada suatu keadaan tertentu. Artinya keadaannya seperti itu terus, tetap seperti itu terus, tidak berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah berarti dia itu mu'rab, ya, atau itu disebut sebagai i'rab. Sedangkan tetapnya dia atau tidak berubahnya dia dari suatu keadaan, itulah yang disebut sebagai bina. Nah, kata yang tidak berubah berarti itu disebut sebagai mabni, ya. Sekarang ada tambahan. Biasanya di buku-buku nahwu, kebanyakan buku-buku nahwu ketika menjelaskan tentang al-bina atau al-mabni itu cukup sampai di situ. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Cukup sampai di situ. Tetapnya akhiran suatu kata pada suatu keadaan, pada suatu harakat tertentu atau suatu bentuk tertentu tidak berubah-ubah. Nah, di sini ditambahkan oleh penulis li ghairi 'amilin wala i'tilalin. Ya, li ghairi 'amilin wala i'tilalin. Ini semakin memperjelas saja. Ya, agar mengeluarkan beberapa mengeluarkan beberapa kata yang mungkin boleh saja nanti dianggap oleh orang itu adalah kata yang mabni, padahal sebenarnya mu'rab. Ya.
Baik, kita jelaskan. Yang pertama adalah li ghairi amil. Tetapnya dia pada suatu keadaan atau akhiran kata itu tetap tidak berubah-ubah li ghairi amil. Itu bukan dikarenakan masuknya amil. Bukan disebabkan karena adanya amil atau faktor yang membuat dia tetap. Ya. Kalau dia tetap seperti itu saja, tetapi dikarenakan adanya amil, itu adalah mu'rab, bukan mabni. Ya, yang namanya mabni tanpa ada amil, dia tetap seperti itu saja. Ya, tetap seperti itu saja. Kita contohkan yang mu'rab tapi tampaknya seakan-akan dia tidak berubah disebabkan karena ada amil. Ya, contohnya adalah biwajhihi. Ya, biwajhihi, dengan wajahnya atau dengan mukanya. Ya, dengan wajahnya atau dengan mukanya. Atau yang serupa dengan ini. Ada ba di depannya, kemudian ada kata yang mu'rab, kemudian ada dhamir. Bisa juga misalnya kita buat bilisanihi. Nampak ya? Baik. Ini terdiri dari 3 kata. Ada ba yang merupakan huruf jar, ada wajhi yang merupakan isim, ada ha yang merupakan dhamir dan dia juga isim. Sama juga ini, ba, lisan sama ha. Ya. Perhatikan ya, isim, wajhun dan lisan di sini. Kalau modelnya seperti ini, ditulis seperti ini, terangkai dari 3 kata seperti ini, ada ba di depannya, ada isim yang sedang kita bahas, ada hak dhamir, atau tidak ada hak dhamir misalnya biwajhihi. Oke, ini akhirannya ya. Nah, kita pasti akan mendapati akhiran kata wajhun ini dalam bentuknya seperti ini pasti kasroh terus. Artinya dia sedang tetap pada satu keadaan atau satu bentuk akhiran, yaitu akhiran kasrah. Ya. Apakah ini disebut sebagai bina dan kata ini disebut sebagai mabni? Tidak. Kenapa? Ya. Karena dia tetap itu karena ada amil yang memasukinya, yaitu ba, huruf jar. Karena adanya huruf jar, selagi ada huruf jar, maka dia akan senantiasa berharokat kasrah. Coba kalau kita hilangkan huruf jar, ya, kita hilangkan huruf jarnya, maka apa bunyinya? Wajuhuhu. Ya, dia berubah menjadi dhammah. Itu artinya dia bukan mabni tapi mu'rab. Nah, yang mabni itu tidak ada amil, tetapi dia itu terus. Misalnya kalau dhammah aja terus. Ya, baik tidak ada amil ataupun ada amil, dia berharokat dhammah saja akhirannya. Nggak ada amil ataupun ada amil, dia kasrah terus. Yang ini beda. Ini ada amil, dia berharokat kasrah terus. Tapi kalau kita hilangkan amilnya, dia tidak lagi berharokat kasrah, tapi berharokat yang lain sesuai dengan posisi dia dalam kalimat. Ini maksud dari li ghairi amil. Yang kedua, wala tilal. Tetapnya dia pada keadaan tertentu itu bukan disebabkan karena ada huruf illah di dalamnya. Ya, bukan disebabkan karena ada huruf illah di dalamnya. Ya, contohnya isim maksur, ya. Contohnya isim maksur yang sudah kita pelajari semalam. Nah, misalnya kata fatan, ya, seseorang pemuda. Seseorang pemuda. Kita masukkan ke contoh yang biasa kita pakai. Contoh pertama ja'a, yang kedua ra'aitu, yang ketiga sallamtu ala. Ja'a fatan. Ya. Kemudian ra'aitu fatan, sallamtu ala fatan. Ada perubahan di kata fatan? Ya. Secara zahir tidak ada perubahan. Tapi karena dia sudah di kalimat-kalimat yang berbeda, sebenarnya dia berubah. Ya, sebenarnya dia berubah, tapi perubahan tersebut muqaddar. Karena dia isim maksur.
Nah, kita lihat seakan-akan dia tidak berubah. Ya. Apakah dia bina? Bukan. Kenapa? Karena yang secara zahir dia tidak berubah tadi, itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? I'tilal. Adanya huruf illah atau dimasukinya huruf illah. Atau diakhiri oleh huruf illah. Ya. Yang bisa berbahasa Arab seperti guru-guru bahasa Arab yang sedang menyimak bersama kami sekarang ini, penjelasan itu bisa dilihat di hamish, ya, di catatan kaki. Maksud dari li ghairi amil dan wala tilal. Ya, ini sebagai faedah tambahan kalau seandainya dijelaskan kepada pemula, sebenarnya sampai luzumu akhiril kalimati halatan wahidah itu sudah cukup. Ya. Ya, kalau mereka sudah naik ke tingkat yang lebih lanjut, boleh kita menjelaskan itu. Ya. Baik. Itu namanya al-bina. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidah. Walladhi yalzam. Baik, kita lanjutkan. Walladhi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan la tataghayyaru yusamma mabniyan. Nah, yang akhirnya itu melazimi, terus menekuni satu bentuk saja atau satu harakat saja atau satu keadaan saja, tidak berubah-ubah, itu namanya adalah mabni. Ya. Jadi bina itu adalah tidak adanya perubahan tadi atau tetapnya pada suatu keadaan. Yang tetap, kata yang tetap akhirannya itu saja, itu namanya mabni, seperti i'rab dan mu'rab, ya. Mithlu, apa contoh kata yang mabni ini? Dicontohkan di kitab dengan kata hadhihi, ya. Dengan kata hazihi. Hazihi. Ya. Ini contoh mabni, ya. Kata hazihi ini diletakkan dimanapun, bagaimanapun posisi dia dalam kalimat, ya. Dia sebagai fa'il, sebagai apapun di dalam kalimat, dia tetap hazihi, seperti itu juga. Ya. Dia dimasuki amil atau tidak dimasuki amil, dia seperti itu juga. Ya, mithlu hadhihi, kata penulis, fahiya kalimatun mabniyatun 'alal kasri daiman. Kata ini merupakan kata yang mabni, yang harakat akhirnya selalu dengan kasrah. Selalu kasrah terus. Ya. Haitsu naqul, sebagaimana kita mengatakan misalnya najahat hadhil bintu. Najahat hadhil bintu. Anak perempuan ini telah sukses, ya, telah lulus. Ra'aitu hadhil binta. Saya melihat anak perempuan ini. Sallamtu ala hadhil binti. Saya memberi salam kepada anak perempuan ini. Ya, atau lebih mudahnya yang pertama tadi kita rubah dengan contoh yang biasa kita gunakan. Ja'at, ya, ja'a itu untuk laki-laki, ja'at untuk perempuan. Ja'at hadhil bintu. Ya, telah datang anak perempuan ini. Jadi bukan ja'at hadhihu sebagaimana ja'a Muhammadun, ya. Bukan ja'at hadhihu, tapi tetap hadhihi. Ra'aitu hadhil binta, tetap juga hazihi, bukan ra'aitu hadhiha. Sallamtu ala hadhil binti, tetap hazihi, hihi. Bukan karena ada huruf jar sebelumnya, tapi memang dia berharokat kasrah terus. Ya, berarti ini adalah kata yang mabni, ya. Wa kaluzumi kam wa min as-sukuna, sebagaimana juga kata kam dan min itu selalu melazimi sukun, yakni harakat akhirnya selalu sukun. Kam, min, itu gitu terus, tidak pernah jadi kamun, kaman, kamin, tidak pernah, ya. Wa kaluzumi haula'i al-kasra, sebagaimana juga kata haula yang selalu tetap pada harakat akhir kasrahnya. Wa kaluzumi mundhu wa haitsu ad-dhamma, sebagaimana mudh dan kata haitsu selalu melazimi harakat dhammah, ya. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan sebagaimana kata aina dan kaifa selalu berakhiran fathah, tidak pernah berubah meskipun amil yang memasukinya berbeda-beda, ya. Kata-kata mabni ini tidak akan pernah berubah-ubah.
Ya, itu dia makna bina dan maksud dari mabni. Dengan begini telah selesai penjelasan tentang i'rab dan bina. Ya, penjelasan tentang i'rab dan bina, apa itu i'rab, apa itu bina, apa itu mu'rab, apa itu mabni. Meskipun pelajaran-pelajaran setelah ini seluruhnya ya berkaitan dengan i'rab dan bina ini. Ya, berkaitan dengan i'rab dan bina ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan jelaskan tadrib, jelaskan latihan yang disebutkan di buku. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian minta guru terdekat untuk memeriksanya, guru bahasa Arab atau guru pelajaran nahwunya untuk memeriksanya, agar agar dapat mengevaluasi pemahaman antum terhadap materi yang disampaikan. Tadribun, halaman 51, latihan. Ayyinil kalimatil mu'rabata i'raban taqdiriyan fima ya'ti ma'a dzikri sababit taqdir. Ya, tentukan kata-kata yang mu'rab yang i'rabnya itu adalah i'rab takdiri dari kalimat-kalimat berikut ini, serta menyebutkan sebab kenapa i'rabnya itu takdiri. Apa penyebabnya? Ya. Contoh, kalimat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 179. Ya. Yajtabi mir rusulihi may yasha. Di mana di situ kata yang mu'rab tapi i'rabnya sifatnya takdiri, bukan lafzi. Ya. Contohnya kata apa? Yajtabi. Ya. Berarti kita masukkan ke kolom yang pertama yang tertulis al-kalimatul mu'rabatu i'raban taqdiriyan, kata yang mu'rab dengan i'rab takdiri. Berarti kita tulis di situ yajtabi. Kemudian sebutkan sababut takdir. Apa sebab dia muqaddar? Sebab i'rab dia takdiri. Apa sebabnya, akhi? Karena dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir bil ya. Ya. Itu dia sebab takdirnya. Ya. Nah. Atau nanti dibuat juga buka kurung misalnya di belakang dia setelah kita menyebutkan dia itu adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir bil ya, buka kurung misalnya kita buat thiqal, ya, atau al-istithqal, ya. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan kita mulai memahami apa itu i'rab yang sebagai inti dari pelajaran nahwu atau ilmu nahwu tersebut. Ya, diharapkan setelah ini kita bisa membaca kitab, ya, atau mungkin memahami makna dari tulisan-tulisan Arab dengan baik, karena kita sudah tahu hukum dia apa, ini posisi dia sebagai apa. Dan yang sudah bisa berbicara dengan bahasa Arab sebelumnya meskipun masih belepotan kaedah-kaedah bahasa Arabnya, maka dengan mempelajari nahwu ini mudah-mudahan semakin tepat, ya, ucapan itu sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab atau sesuai dengan nahwunya, ya. Dan kita harapkan seperti itu, bahwa yang mempelajari ilmu nahwu ini sudah bisa ngomong. Itu jadi tidak hanya bisa baca kitab tapi tidak bisa ngomong, ya. Ya. Baik, karena yang diharapkan bisa baca kitab itu adalah para ustadz, ya, para dai, ya. Dan kalau seandainya kita sebagai orang awam, maka kejar dahulu bisa ngomong sehingga bisa berinteraksi dengan yang lain, sehingga ketika kita tidak bisa memahami baca kitab pun, kita sebagai orang awam kita mendengarkan penjelasan ustadz untuk misalnya pelajaran-pelajaran tertentu, ya. Artinya lebih baik sesuai urutan menurut saya, bisa ngomong, kemudian juga setelah itu naik ke tingkat selanjutnya
bisa ngomong dengan benar sesuai kaedah tatanan bahasa tata bahasa Arab atau kaedah-kaedah bahasa Arab, ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.